Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Tadi malam ya, karena udah kelelahan juga, jadi nggak bisa sempat reaksi pandangan mata, yang dimana Victoria Pleasant menjamu Manchester United di turnamen Liga Eropa di game ke-6, yang dimana pas gua sampai rumah tuh udah jam 12-an ya. Kita kan gamenya yang jam 12.45 dini hari. Oke, ya udah kita nikmatin aja dulu deh. Tanpa meremehkan Victoria Pleasant, seharusnya ini kan game yang secara di atas kertas atau di tangan bisa kita menangkan dengan menguasai pertandingan gitu kan. Nah, sesuai dengan apa yang gue mau, bahwa akhirnya Amad Diallo menjadi penyerang kanan. Oke, ini pertanda bagus nih. Di kiper ternyata enggak dirotasi ya, dan akhirnya buat blunder itu Andre Onana. Tengah backnya Mazraoui, Matthijs de Ligt, juga back tengah kirinya Lisandro Martinez. Kemudian di wingback kanannya Diogo Dalot, ternyata wingback kirinya ya sesuai dengan prediksi gua Tyrell Malacia. Nah, untuk tengahnya ternyata akhirnya saat ini coba menduetkan Casemiro dengan Bruno Fernandes. Dan di depannya itu penyerang kanannya si Marcus Rashford, penyerang kanannya Amad Diallo, penyerang kirinya Marcus Rashford yang ya udah habis kata-kata gitu ya sama Marcus Rashford ya. Bahkan lebih bagus Anthony loh. Lebih lumayan Anthony loh mainnya walaupun cuma 30 menit terakhir ya. Anthony malah lebih lumayan gitu. Dan penyerangnya Joshua Zirkzee. Jujur waktu gua mulai nonton pertama sampai sekitar 30 menit gua udah mulai ngerasa ngantuk karena bukan apa-apa, bukan karena ngebosenin. Kok begini lagi, begini terus ya. Masih aja. Sampai Ruben Amorim tuh gue lihat beberapa kali ketangkap di kamera tuh kayak ya udah bingung aja gitu loh. Gue dengan formasi mencoba yang ini masih nggak bisa juga. Kemarin sebenarnya sih dengan Bruno di tengah kan gue sebenarnya akan ada banyak ketakutan bahwa kreativitas berkurang ya. Tapi dengan adanya Amad di depan memang sedikit berkurang memang kreativitas, tapi kalau dari sisi transisi menyerangnya itu lebih bagus, tapi finishingnya aja yang masih kacau. Kenapa sih selalu finishing sepertiga lapangan akhir permainan lawan? Yang bingung lah, yang nendang lah, padahal pemain seharusnya ya posisi Zirkzee gitu udah ada di kotak penalti seharusnya. Ya pertandingan yang monoton, bahkan gue jadi bingung di babak pertama itu kita sebenarnya mau nyetak gol dari mana sih gitu. Dari bangun serangan nggak bisa, mentok terus di tengah, back pass lagi. Lewat counter attack-nya udah bagus ya, transisinya pas masa transisinya udah bagus. Begitu masuk sepertiga pertahanan lawan bingung. Ada yang kebingungan kayak Zirkzee gocak-gocak sendiri di kotak penalti. Ada yang bingung terus akhirnya bikin tendangan dari luar kotak penalti tapi juga nggak membahayakan banget. Rashford bingung sendiri lepas bola. Jadi bingung gitu loh. Dari set pieces tendangan sudut juga nggak bagus. Dari tendangan bebas nggak langsung juga nggak bisa. Tendangan bebas langsung pun nggak ada. Jadi kita mau cetak gol tuh dari mana gitu. Ini yang menjadi selalu concernnya semua fans itu. Kita tuh mau nyetak gol dari mana sih sebenarnya gitu. Kok dari setiap aspek-aspek yang bisa mendukung terciptanya sebuah gol, kita tidak bisa memenuhinya gitu loh. Di babak kedua ketika dimulai permainan 47 menit ya,
terjadi blunder oleh Onana. Gua sih ngelihat bahwa memang di sektor back kiri tengah ini agak-agak rawan ya. Gua nggak, apakah memang Lisandro Martinez ini nggak cocok dengan skema ini? Ya, memang sangat disayangkan juga sih. Sebenarnya kan dia, kalau gue bilang back tengah yang punya kapabilitas ya, passingnya, ketenangannya. Cuman mungkin kalau di posisi 4 back dia lebih nyaman. Nah, di posisi 3 back si gua berharap dia bisa cepat beradaptasi gitu loh. Ya kalau nggak bisa ya mau nggak mau memang mesti dilepas. Jangan sentimental juga, ya memang dia jago gitu. Ya, mungkin kalau dia misalnya main di Real Madrid gitu atau di Barcelona, gua rasa dia sih gacor abis nih. Cuman ya perubahan format kan, perubahan formasi, perubahan gaya main mungkin jadi meredupkan dia gitu di sini. Ya blunder yang Onana ini sih ya justru sebenarnya itu ada posisi yang nggak pas di situ. Ya, ya kredit juga buat pemain Victoria Pleasant ya, bahwa mereka setiap kali ada pemain MU yang pegang bola itu zonal markingnya itu bagus banget gitu. Bisa 2 apa 3, bahkan ada yang sempat digerubungin 4 gitu. Nah, blunder tersebut akhirnya mengembrahkan sebuah gol buat Victoria Pleasant oleh Vidra. Gue kadang-kadang ini blunder muncul lagi, blunder individual error muncul lagi. Gue kadang-kadang jadi kasihan sama pemain-pemain yang mainnya bagus gitu loh, kayak Ahmad, Mazraoui, Højlund gitu. Gue jadi kasihan gitu sama mereka yang ini udah berjuang, temen gue yang ini lagi terjadi individual error lagi. Akhirnya sampailah di sampai menit ya 60 ya. Itu penggantian pemain. Tyrell Malaysia diganti oleh Anthony. Mason Mount masuk. Terus sebelumnya 4 menit sebelumnya Højlund akhirnya menggantikan Rashford yang udah habis kata-kata gue buat Rashford ya. Habis kata-kata gue. Itu kalau ada yang bilang katanya mau dibeli 40 juta, ya udah lepas saya lah. Dari akademi ini kan zero cost kan dia. Ambil aja lah, nggak usah sentimental lah. Wah, Rashford anak akademi, please deh. Serangan lebih hidup. Ya, serangan lebih hidup. Justru gue jadi berpikir kalau lawan City kenapa nggak Anthony jadi wingback kanan aja ya? Bandingin Dalot di kiri sih. Kemarin sih Malaysia sebenarnya cukup oke, cukup biasa lah, nggak terlalu, cuman nggak ada error individual yang terlalu ya mungkin dia nggak ngepas aja sih dengan ya depannya Rashford gitu, yang berapa kali kombinasi serangan bolanya lepas lah, passingnya nggak pas lah, sampai akhirnya dengan berbagai serangan-serangan Højlund mencetak gol ya menit ke-62, baru 5-6 menit dia masuk. Terus kemudian MU terus melakukan serangan. Pleasant juga melakukan serangan ya, walaupun itu Victoria Pleasant ya masih bisa dipatahkan, tapi semua Manchester United finishingnya hancur semua. Aduh, itu gol pertama itu sebenarnya ya dimulai dari Anthony ya. Jadi jangan ngetawain Anthony dulu. Gue bukan ngebela-bela Anthony, cuman lo harus lihat, harus fair gitu ya. Kalau kemarin Andre Onana emang gue salahin gitu. Cuman lo juga harus fair melihat bahwa ya jangan langsung, ya walaupun gue juga suka ngebully Anthony gini ya di video-video, tapi ya gue akui berawal dari dia pre-assist-nya kasih ke si Amad Diallo. Nah, Amad Diallo berikan kepada si bola tendangan, bola muntah, ada Højlund di situ. Gol kedua pun dari tendangan bebas, set pieces yang ya sebenarnya kejelian Bruno ya. Dengan teknik striker, ya itu striker banget tuh, cuma 1 kali sentuhan, tendang kaki kiri masuk, sehingga akhirnya 1-2 di babak akhir yang seharusnya bisa 4-1 atau 5-1. Finishingnya kacau semua. Mason Mount, Anthony juga ya, ada momen ketika akhirnya si Højlund marah ya ke Amad Diallo, cuman si Amorim bilang ya bagus begitu gitu, karena kan dia seharusnya bisa hat-trick tuh, nggak dikasih sama Amad Diallo. Itulah passion yang kita inginkan gitu. Kalau mereka nggak ada passion berarti mainnya nggak bagus gitu kan. Jadi kita bisa di saat ini ya untuk terbuka
sangat terbuka, bukan terbuka, kayaknya udah pasti kita akan lolos ke babak selanjutnya di turnamen Liga Eropa, walaupun Ruben Amorim bilang bahwa ya ini bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah juara Premier League. Ya bisa masih ada 2 pertandingan lagi, kandang melawan Glasgow Rangers dan tandang ke FSCB, klub Rumania. Ya apapun kondisinya sepertinya kita tetap akan lolos. Jadi permasalahannya lolos di 8 besar atau peringkat 9 sampai 24. Enaknya sih memang di 8 besar biar nggak terlalu banyak pertandingan. Saat ini kita di peringkat 7. Untuk masalah pertandingan ini masih banyak yang perlu diimprove. Cuman mental ya. Mental gue rasa dari ketertinggalan itu bisa membalikan keadaan, itu bagus ya. Sekali lagi lawannya Victoria Pleasant. Cuman sebenarnya orang itu, gue nggak ngerti ya, orang itu kadang-kadang ngelihat sesuatu itu dari yang jeleknya doang gitu, terus digede-gedein. Tapi nggak pernah ada yang bahas ya. Højlund itu udah mencetak 5 gol selama di bawah Ruben Amorim ya. Mencetak 5 gol dalam 4 pertandingan loh. Mau lo bilang lawannya Pleasant, mau lihat lawannya Bodo Glimt, enggak. Tapi kalau lo lihat, dia tuh bener-bener tipe striker. Tipe-tipe striker banget. Ini kan tinggal dia dikasih makan doang aja nih, di feed gitu loh, diumpan, di passing gitu. Itu kan permasalahan. Jadi lo nggak usah lagi bermimpi atau menghayal, wah Victor Gyökeres, Victor Osimhen, enggak. Udah ada Højlund. Tinggal bagaimana mensuplai dia. Ya seharusnya Bruno lah ya. Kalau katanya creative chances-nya lebih banyak dari Kevin De Bruyne, ya lo jadi pelayannya Højlund lah. Biar simple aja gitu bermainnya. Nggak usah terlalu kreatif banget sehingga lo dibilang creative chances paling banyak, tapi golnya nggak ada. Ya sekarang lo mendingan nih ada Højlund. Lo jadi pelayannya Højlund aja. Gampang aja kan Bruno begitu. Oke? Kita akan menghadapi Manchester City. Ya, big match. Mungkin ini sama-sama klub yang lagi berjuang gitu ya. Kita akan saksikan aja nanti di hari Minggu. Oke, sampai kali ini aja bahasan mengenai review pertandingan melawan Victoria Pleasant. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.